Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi makalah dari teman-teman. Di sini ada 5 makalah yang saya akan tanggapi. Makalah yang pertama dari Afdalul Fatihah dengan judul Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Yang kedua, makalah dari Zamratul Munawwaroh dengan judul Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam. Yang ketiga dari Nur Saidah dengan judul Inflasi Makroekonomi Islam. Yang keempat dari Mutmainnah Agustin dengan judul Pengangguran dan Solusinya Ekonomi Islam. Yang kelima dari Din Silmi Wulandari dengan judul Institusi Keuangan Publik. Langsung saja kita ke makalah yang pertama dari Afdalul Fatihah dengan judul Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Dalam makalah tersebut dijelaskan apa itu kebijakan fiskal, apa saja tujuan kebijakan fiskal, apa saja jenis-jenisnya, fungsinya untuk apa, dan instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam itu seperti apa. Dari penjelasan tersebut, saya menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengubah sistem pengeluarannya untuk mengatasi masalah perekonomian. Ada perbedaan mendasar dari kebijakan fiskal konvensional, yaitu memaksimalkan kemaslahatan individu dalam kehidupan tanpa memperhatikan kebutuhan spiritual manusia. Untuk makalah yang nomor 2 dari Zamratul Munawwaroh dengan judul Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam. Dari penjelasan di makalah tersebut, saya menyimpulkan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur uang yang beredar. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter juga digolongkan menjadi dua, yaitu ekspansif dan kontraktif. Ada 4 instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar, yaitu operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, rasio cadangan wajib, dan juga imbauan moral. Untuk yang ketiga dari Nur Saidah dengan judul Inflasi Makroekonomi Islam. Dari penjelasan di makalah, saya menyimpulkan bahwa inflasi merupakan suatu gejala di mana banyak terjadi kenaikan harga secara sengaja ataupun secara alami. Kenaikan harga ini berkesinambungan dengan harga bisa melambung semakin tinggi jika tidak ditemukan solusi pemecahan penyimpangan yang menyebabkan terjadinya inflasi. Terjadinya inflasi mengakibatkan terjadinya distorsi harga relatif, tingkat pajak, suku bunga real, mendorong investasi yang keliru, dan menurunkan moral. Maka, menurunkan inflasi merupakan sasaran utama kebijakan moneter. Untuk yang keempat dari Mutmainnah Agustin dengan judul Pengangguran dan Solusinya Ekonomi Islam. Dari penjelasan tersebut, saya menyimpulkan bahwa pengangguran adalah angkatan kerja yang mencari pekerjaan tetapi tidak bisa memperoleh pekerjaan. Pengangguran juga merupakan salah satu tanda tidak efisiennya perekonomian karena banyak angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, pengangguran perlu ditekankan dengan berbagai macam cara, contohnya dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Untuk yang kelima dari Din Silmi Wulandari dengan judul Institusi Keuangan Publik. Keuangan publik Islam adalah konsep keuangan yang berdasar Islam. Sumber dari keuangan publik Islam adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kekuatan yang terhimpun dari sistem keuangan publik memiliki beberapa landasan prinsip-prinsip yang bernilai Islam, yang mana dengan prinsip ini nantinya akan menjadi pondasi yang kokoh dalam mengembangkan keuangan publik Islam. Dari penjelasan makalah yang dapat saya simpulkan bahwa keuangan publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif, maupun oleh pemerintah. Sumber keuangan publik selain dari zakat bisa juga bentuk infak, wakaf, dan sedekah. Baitul Mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasinya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya. Itulah tanggapan yang bisa saya berikan dari makalah teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.